Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita mengqashar salat. Silakan lanjut. Mengqashar salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salat. Ya. Artinya, dan apabila kalian bepergian di bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar salat. Itu ayat tentang mengqashar salat. Apabila kalian berjalan di muka bumi bermusafir, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar salat. Mengqashar salat itu maksudnya adalah diringkas. Diringkas. Dan perlu diketahui salat yang boleh diqashar itu cuman ada 3 salat. Zuhur, asar, dan isya. Zuhur, asar, isya itu 4 rakaat, maka diqashar menjadi 2 rakaat saja. Tapi kalau subuh nggak boleh diqashar, tetap 2 rakaat, nggak boleh 1 rakaat. Atau maghrib 3 rakaat cuman diqashar jadi 1,5, nggak bisa juga. Ya, nah, seperti itu. Tapi nanti ingat ya, kalau kita ingin mengqashar salat itu dilihat dulu ada syarat-syaratnya. Jangan asal qashar-qasharan. Ada syaratnya dan juga ada tata caranya. Apabila syaratnya enggak sempurna atau tata caranya tidak benar, apalagi dua-duanya, ya, salah satunya sudah boleh, apalagi dua-duanya syaratnya enggak sempurna atau tata caranya salah, maka salat qasharnya itu tidak sah nanti. Baik, lanjut. Mengqashar salat lebih afdal daripada salat sempurna kalau ada dengan 4 syarat. Nah, kita musafir nih ya, kita musafir nih. Mana yang lebih afdal? Apakah kita salat sempurna, yakni 4 rakaat, atau kita mengqashar salat? Nah, di sini kata ulama, mengqashar salat itu lebih afdal daripada salat sempurna. Tapi ada 4 syarat. Ya, jikalau ada 4 syarat ini. Padahal kan salat qashar itu cuma 2 rakaat. Salat sempurnanya berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau secara logika, tentu pahala salat yang 4 rakaat itu lebih banyak daripada yang 2 rakaat. Tapi hitung-hitungan kita dengan hitung-hitungan Allah Ta'ala yang bernama Rahim itu tidak sama. Nah, kata ulama, kenapa kok mengqashar salat itu kok lebih afdal daripada salat sempurna? Nah, penyebabnya itu kata ulama adalah karena kita menghargai perintah, karena kita menghargai hadiah dari Allah. Kan itu kan Allah memberikan dispensasi keringanan, memberikan kita hadiah yang tadi 4 jadi 2. Nah, kalau seandainya kita memakai itu, berarti kita menghargai pemberian Allah Ta'ala. Orang pernah mengatakan jangan dinilai dari isinya, tapi dilihat dari ketulusannya, kan itu ya. Kalau kita sesama makhluk saja seperti itu, apalagi dengan Allah Ta'ala. Kita nih memberikan baju umpama, baju itu nggak mahal-mahal banget, biasa saja. Kita kasih dengan seseorang, kemudian baju yang kita kasih itu ternyata dia pakai. Kita senang nggak ngelihat? Pasti senang.
merasa dalam hati kita, alhamdulillah bajuku dipakai dia. Tapi kalau seandainya kita kasih baju kepada seseorang, lalu baju itu umpama nggak dipakai, apalagi dibikin jadi lapel, atau dia jual lagi atau apa, kita merasa wah ini tidak menghargai nih, tidak menghargai pemberian kita. Kita akan kecewa dan kita mungkin tidak akan lagi memberikan sesuatu kepada orang itu. Kenapa? Karena orang itu tidak menghargai pemberian kita. Udah dipaham kira-kira ya? Nah, jadi seperti itu. Kita kembali mengqashar salat. Kalau kita musafir itu lebih afdal daripada kita salat sempurna, tapi dengan syarat-syarat yang kita akan sebutkan nanti. Silakan. 1. Apabila musafir itu sudah melewati jarak tempuh 3 Marhalah. dalam kurung 123 km. 123 km. Coba kalau dibagi 3 berapa? 123 dibagi 3 berapa? Hah? 41 ya? Hah? 41. Nah, begini ya, kenapa kalau kita harus lewat 3 marhalah atau tadi berapa? 23 km. Jawabannya adalah karena di dalam mazhab yang lain seperti mazhab Hanafi, seseorang itu tidak boleh mengqashar salat kecuali sudah melewati 123 km. Kalau kurang daripada itu, mazhab Hanafi tidak boleh mengqashar. Nah, kita mazhab Syafi'i tidak sampai segitu. Kita mazhab Syafi'i adalah cuma 2 marhalah. Kalau tadi 132 km dibagi 3 sama dengan 41. Berarti kalau 2 marhalah berapa? 82 km. Kalau kita jarak tempuhnya 82 km, itu kita sudah boleh mengqashar. Bahkan kita boleh mengqashar walaupun belum sampai melewati 82 km tadi. Mama kita ke Samarinda. Samarinda lewat mana ini? Kalau lewat tol tuh, tol berapa kilo sampai tol ketemu tol? Pintu tol ketemu tol. Berapa kilo? Ada 80 kilo? 80 kilo, berarti lebih ya. Nah, kita ke Samarinda mau jalan biasa atau mau jalan tol? Kita berjalan umpama ya anggaplah sebelum zuhur sampai di rest area Semboja itu masuk sholat zuhur. Padahal kan dari sini ke Semboja itu paling-paling 40 kilo rest area itu 40. Anggaplah kita mentok-mentoknya 50 kilo lah di situ. 50 kilo lah kita anggap. Itu belum sampai 2 marhalah atau 82 km. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kita sudah boleh mengqashar. Hukumnya boleh. Tapi kalau untuk afdalnya belum. Hukumnya boleh saja tapi belum afdal. Nah, kalau mau yang afdal adalah apabila kita melewati 132 kilo. Nah, 123 kilo. 23 atau 32? 123 kilo. Itu afdalnya seperti itu. Kenapa? Karena tadi mazhab yang lain mengatakan kalau kurang jarak tempuhnya daripada 123 kilo maka tidak boleh qashar. Mudah dipaham? Nah, untungnya kita mazhab Syafi'i dan ini sering saya lakukan. Artinya walaupun belum sampai 123 kilo, walaupun belum sampai 82 kilo, tapi niat kita ingin musafir, boleh mengqashar sudah. Nah, orang-orang yang pergi ke Banjarmasin umpama naik bis atau apa, sampai kalau naik bis kan biasanya bis malam tuh. Berangkat dari sini umpama jam 5 atau jam berapa. Sampai di Penajam maghrib umpama. Kan di situ biasanya ada tempat istirahat.
untuk ngambil jatah makan malam. Di situ Penajam kita sudah boleh mengqashar, walaupun belum sampai 123 kilo. Dulu saya sering pakai bis itu, habis itu karena capek-capek, sudah naik pesawat aja sudah. Naik pesawat. Nah itu boleh hukumnya. Nah dulu sering naik bis. Kalau naik bis itu saya kalau di Penajam itu nggak bisa tenang, makan, nggak bisa tenang sholat, karena keburu-buru. Jadi waktunya sempit. Kalau kita makan, sholat maghrib nggak terkejar. Kalau kita sholat maghrib, makan nggak terkejar. Akhirnya kalau begitu biasanya saya ngambil makan malamnya. Saya ngambil makan malam supaya nggak masuk angin. Saya ngambil makan malamnya, kemudian di sholat maghrib isanya saya jamaah takhir di mana, daerah Butuk-Butuk atau daerah mana namanya sih, di sana. Karena bis itu jam 1 atau jam 2 berhenti di sana, atau jam 12 malam berhenti dulu istirahat. Nah di situ ada tempat sholat saya. Nah, tapi kalau seandainya makan kemudian kita sholat, itu bis itu tet di klaksonnya kita. Lambat katanya, segera naik katanya. Nah, tapi gitu ya hukumnya. Nah, jadi boleh kita mengqashar salat walaupun belum sampai 82 km atau belum sampai 123 km. Tapi kalau bicara afdal, ingin mengqashar salat adalah yang afdalnya apabila kita telah melewati 123 km. 123 km. Baik, lanjut. Ini agar supaya terkeluar dari perbedaan pendapat, karena Imam Abu Hanifah mewajibkan kalau mau mengqashar salat maka itu wajib dilakukan apabila sudah lewat jarak tempuh 123 km. Nah itu mazhab Hanafi ya. Artinya kalau mazhab Hanafi itu kalau kurang daripada itu nggak boleh mengqashar salat. Mazhab Hanafi ini banyak daerah India, Pakistan, ya. Mungkin tanggal berapa nanti ada orang-orang mana gitu, orang Pakistan ke orang mana, rencananya mau ke pesantren saya. Ahli hadis itu, beberapa ulama ahli hadis. Rencananya mau ke pesantren dari Pakistan atau dari India itu. Itu biasanya mazhab Hanafi itu. Mereka jamaah tabligh ya. Ahli hadis. Tadi ustadznya WA saya siang tadi kalau nggak salah, kata saya silakan kalau mau jalan-jalan ke pesantren ambil barakah nanti. Bahasanya bahasa apa nanti? Bahasa kuci-kuci kutahe kah atau apa? Tahu kuci-kuci kutahe? India ya. Tapi kalau sudah makomnya ulama itu mereka bisa bahasa Arab. Mereka bisa bahasa Arab. Baik, lanjut. 2. Apabila ada di dalam dirinya merasa berat untuk melakukan salat qashar. Nah, yang kedua, kalau seandainya di dalam hati itu ada merasa berat untuk melaksanakan salat qashar, yakni menganggap, kan ada orang merasa sok gitu nah. Itu kenapa di qashar-qashar, itu kayak pemalas saja, orang kita masih bisa kok di 4 rakaat, kenapa di qashar-qashar? Kayak pemalas saja. Nah, ada rasa gimana begitu dengan mengqashar salat. Nah, kalau ada perasaan seperti itu, maka tinggalkanlah salat sempurna, kerjakan salat qashar. Itu sama kayak kita contohkan tadi, kalau sesama makhluk, masa aku ini kan orang terhormat, masa aku dikasih baju begini? Kalau pakai baju ini kan rasanya nggak pantas. Nah, yang kata pepatah tadi, jangan menilai daripada isinya, gitu ya, atau apa tadi? Jangan dilihat dari pemberian nilainya itu, tapi yang dilihat adalah ketulusan orang yang memberi. Nah begitu juga, apalagi kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau ada merasa seperti itu, seakan-akan dia tidak menghargai pemberian Allah Ta'ala, maka lawanlah itu, tinggalkan sempurna, maka salatlah qashar. Saya terus terang sering ke Jakarta ya, apalagi kemarin baru ke Jakarta saya, di tempat mertua cuman beberapa hari.
Nah, saya sholat di rumah sama istri, itu pas giliran sholat zuhur umpama, saya bilang sama istri, aku mau qashar, kamu sempurna. Jadi saya sholat 2 rakaat, sholat berjamaah dulu nih ya. Saya niat qashar, setelah selesai, maksudnya setelah 2 rakaat saya salam, istri saya nambah 2 rakaat lagi. Jadi satu set dia kayak masbuk. Padahal perasaan saya itu enak sempurna sih, artinya kayak gimana kalau mau qashar itu. Tapi karena ini pemberian Allah Ta'ala, ya kita mau qashar. Kita dibolehkan mengqashar karena apalagi Jakarta berapa ratus kilometer sudah jaraknya itu. Ya mau qashar. Mengqashar salat, saya bilang sama istri, aku mau qashar, kamu sempurna. Nah begitu juga waktu ada di mana tempat acara ada orang mau ikut sama saya, mau salatnya, ya Pak Ustaz mau salat, iya kata saya, jamaah ya, iya katanya, tapi saya mau qashar, iya. Jadi saya mau qashar, dia sempurna. Saya mau qashar dulu, setelah saya salam dia sempurna. Nah jadi seperti itu ya. Baik, lanjut. 3. Apabila dia ragu-ragu tentang dalil yang membolehkan seseorang untuk mengqashar sholat. Ada orang baru belajar umpama sok-sokan, itu tidak ada dalilnya itu mengqashar sholat itu, ya gitu kan. Atau ragu-ragu, ada nggak dalilnya nih? Itu ada seperti itu. Maka kalau seandainya dia ragu-ragu dengan dalil mengqashar itu, lawanlah itu, tinggalkan keraguan tadi dan sholatlah qashar dia. Sholat dia sholat qashar tadi. Mudah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. 4. Apabila dia sebagai panutan atau ikutan orang banyak, bahkan terkadang mengqashar itu hukumnya bisa menjadi wajib jikalau waktu sholat sudah mau berakhir. Baik. Yang keempat, mengqashar lebih afdal apabila dia sebagai panutan. Seperti saya nanti insya Allah tanggal 12 umrah ya, 12 ke Surabaya dulu, tanggal 13-nya jam 10 baru berangkat. Saya sebagai pimpinan harus tahu diri nih. Ya, harus tahu diri. Artinya jamaah ini kan capek nih. Umrah tuh capek, apalagi sekarang ini penuh sekali Masjidil Haram. Orang berumrah banyak. Nah, umrah yang saya bawa ini kan murah nih, cuma 28 juta dari Balikpapan. Bukan yang mahal. Yang mahal ada juga saya 35 juta sampai 38 juta. Itu tergantung hotelnya. Kalau yang mahal hotelnya dekat, hotel bintang 5. Tapi kalau yang murah bintang 3, jauh. 3 km atau 4 km dari Masjidil Haram. Cuman untungnya di depan hotel itu disediakan bis gratis menuju Masjidil Haram, begitu juga pulangnya juga diantar gratis dari pemerintah. 24 jam di situ ada. Jadi kita kalau mau kemanapun ada bis di depan tadi. Nah, saya sebagai pimpinan mesti tahu diri. Ini jamaah capek. Jangan mentang-mentang saya pimpinan, kita sempurna ya, mengambek nanti jamaah itu. Kita sudah capek sholatnya 4 rakaat lagi, qashar aja. Nah, jadi kita sebagai pimpinan harus tahu diri, ya kita qashar melihat situasi kondisi orang yang kita bawa ini. Apalagi jamaah ini memang minta qashar. Apalagi jamaah ini minta kepingin sholat qashar. Kita nggak mau, nggak boleh. Maka kita mesti mengqashar. Itu lebih afdal daripada kita sholat sempurna. Ada dulu tahun 2000 ya, saya baru pertama kali berangkat umrah itu tahun 2000 bulan Ramadan. Jadi waktu itu saya berangkat ke Mekah bulan Ramadan. Kemudian ya saya itu ketemu dengan maksud saya rombongan begitu. Nah kemudian di bandara Jeddah itu kita mau ke Madinah naik pesawat. Zaman dulu pakai naik pesawat kita, karena kelasnya mahal kan, jadi pakai pesawat. Sebentar aja naik pesawat, cuma 1 jam kan berapa ya, sebentar. Nah di bandaranya kita nunggu. Jadi masuklah waktu salat maghrib dan isya, intinya jamak begitu. Kemudian dorong-dorongan siapa yang mau jadi imam.
majulah teman saya jadi imam. Nah teman saya ini mungkin salah kaprah atau gimana, nggak paham juga dia sholat isya 4 rakaat. Sebenarnya kan boleh tuh ya, seperti yang kita bahas pada minggu yang lalu, boleh aja. Nah ketika dia sholat 4 rakaat, dia tidak konfirmasi ke belakang. Jamaah ini mikirnya karena waktu sebelum berangkat kan belajar manasik, termasuk belajar tata cara sholat qashar yang diajarkan itu. Tapi ketika pelaksanaannya ini, si imam ini, teman saya ini waktu itu nggak konfirmasi. Saya juga kaget kenapa nggak qashar, tiba-tiba sempurna 4 rakaat. Ya sudahlah, kita sempurna 4 rakaat. Pada saat selesai sholat, ada jamaah yang marah-marah. Jamaah marah-marah nih, wah ini salah sholatnya, orang di qashar kenapa sholat sempurna? Ributlah di situ, ributlah di situ. Nah akhirnya teman saya tadi, karena dia kurang bijaksana, dia mengakui kesalahannya. Padahal kan cuma sepele itu ya, sepele sekali. Yang qashar sah, yang sempurna juga sah. Tapi mungkin karena kondisi capek orang-orang ini, yang maunya qashar dia jadikan sempurna, marahlah jamaah. Selesai sholat dimarah-marahin. Nah, jadi kita harus jeli ya seperti itu. Baik, ada pertanyaan dulu? Itu dari rumah atau dari pertanyaan bagus. Kita mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i berapa kilo? 82 kilo. Nah, kalau Hanafi 123 kilo. Dihitung kilo 1, artinya ya dihitung kilo 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu bukan dari pintu rumah. Kita sudah bahas ya kemarin ya. Sudah ya? Enggak hadir minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu enggak hadir ya. Nah, itu batasnya dihitung adalah bukan dari rumah kita, tapi dari ujung kampung kita. Kita di Balikpapan ini enggak ada kampung sudah. Enggak ada desa. Kalau di Kutai Kartanegara masih ada desa. Mana tingginya desa sama kampung? Tinggi desa ya? Nah, kampung atau desa? Desa sama aja. Kampung desa sama aja. Ya. Desa lebih tinggi ya, kepala desa, kepala kampung, kepala desa lebih tinggi ya. Di desa itu masih ada di Kutai, di Penajam masih ada desa. Ya, masih ada desa. Kita di Balikpapan tidak ada desa sudah, karena kita kota Madia. Sekarang bukan kota Madia lagi, apa namanya? Kota ya, bukan kota Madia lagi, tapi kota sudah kota lebih tinggi. Makanya di Polres itu bukan lagi Polres, tapi Polresta ya, lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena tingkatnya sudah kota, bukan lagi kota Madia. Kalau di Kutai Kabupaten, Penajam Kabupaten, kita dulu kota Madia dinaikkan menjadi kota, lebih tinggi lagi. Nah, lalu di mana batas kampung kita di Balikpapan ini? Kita bingung. Nah, ini menurut saya pribadi, batas kampung kita ini adalah setingkat kelurahan. Setingkat kelurahan. Ya, kalau mau lebih aman setingkat kecamatan lah. Setingkat kecamatan. Kalau kelurahan masih kecil ya. Setingkat kecamatan. Nah, jangan disamakan kelurahan kita, kecamatan kita dengan kecamatan di Kutai Kartanegara. Beda. Satu kecamatan Balikpapan itu sama dengan satu kelurahan Kutai Kartanegara. Coba bayangkan, kelurahan Amburawangda itu luas banget itu. Satu kecamatan Balikpapan. Jadi tidak bisa disamakan ya. Tidak bisa diambil patokan. Cuman ya kita tadi ini, kita di Balikpapan insya Allah satu kecamatan saja. Satu kecamatan. Nah di Jakarta nggak besar-besar banget. Tapi penduduknya berapa juta itu? 7 juta atau berapa juta? Mungkin lebih sudah penduduknya. Padahal kotanya kecil aja.
Nggak besar kayak kita, Balikpapan dan sebagainya, kecil saja kan. Tapi satu gubernur yang memimpin dan ada 5 wali kota. Wali kota Jakarta Selatan, Utara, Timur, Barat, sama Tengah, sama pusat. Bayangkan tuh. Jadi tidak bisa diukur dengan luasnya, tapi kita di Indonesia biasanya diukur dengan kepadatan penduduk. Kalau kepadatan penduduk, maka biasanya nanti ada pemakaran. Seperti umpama di Semboja itu. Semboja itu, Kecamatan Semboja, dari ujung Gunung Tembak tuh, itu sudah Semboja, sampai di ujung mau dekat Handil, belokan mau ke Handil itu, Handil 8 tuh. Sampai ke situ Semboja itu, Kecamatan Semboja. Dari pantai sampai di Kilosan atau Semboja. Nah, tapi sekarang kepadatan penduduk sudah mulai ada. Ada yang bikin perumahan, ini itu semuanya. Makanya dibikin nanti ada 2, ada Semboja Timur, ada Semboja Barat. Nah, pesantren saya masuk Semboja Barat itu. Semboja Timur di sana. Nah, kata saya alhamdulillah lebih dekat. Nanti kelurahannya, kecamatannya itu di daerah Kapeleri yang ada tentaranya itu. Atau yang ada apa itu? Lamin etamnya di situ. Nanti dibagusin, di situ ada kantor kelurahan dan kecamatannya di situ. Kantor camatnya maksud saya. Saya bilang kenapa di kantor camat di situ? Insya Allah lebih aman karena ada tentara di situ. Jadi kalau macam-macam tentara yang turun Kapeleri itu ya. Tahu ya Kapeleri ya? Kalau nggak tahu ya sungguh terlalu ini. Ya, ala kulli hal seperti itu. Nah, jadi dihitung adalah dari ujung kampung. Kalau kita di kota ini ya anggaplah ujung kecamatan kita. Nih, ini kecamatan apa namanya nih? Balikpapan Tengah. Di mana batasnya ujung kalau kita mau ke kilo, mana batasnya? Seterat 1. Lewat seterat 1 menurut mazhab Syafi'i sudah boleh kita mau kosong. Ya, itu kalau kita mau kemana namanya, ke Samarinda kilo. Kalau kita mau ke mana namanya, ke Balikpapan, mana ke Penajam, tapi lewat Melawai, mana batasnya? Kalau kita mau ke Pasar Baru, batasnya di mana kecamatan kita? Gunung Pasir, kecamatan Balikpapan Tengah ini. Gunung Sari masih tengah tuh. Nah, lewat Gunung Sari selesai. Kayaknya BC ya. BC, jembatan BC. Jembatan BC itu. Iya, jembatannya itu. Itu kan simpang 3 tuh kan ya. Pertigaan kan ya. Kalau ke sana Balikpapan Kota, kalau ke sini Balikpapan Selatan. Kalau kita ke sini kan Balikpapan Tengah tuh. Nah, masuk ke landasan sudah boleh mengkosor. Kalau niat kita ingin ke Banjarmasin lewat Melawai, kan ada Melawai pakai speed itu, boleh ya. Nah, kita mau ke Jakarta, ke bandara, lewat mana kita di sini? Mana batasnya? Sungai Ampal, jembatan, sudah, sudah, kita lewat situ boleh. Makanya saya berapa kali umroh itu ya, artinya bawa jamaah gimana? Kata saya kita sholat jamaahnya di bandara. Salat jamaknya kita di bandara. Sampai di bandara kita salat qashar, salat jamak di bandara. Karena sudah keluar kota semuanya sudah. Ya kecuali orangnya yang tinggalnya di Sepinggan. Kalau tinggal di Sepinggan belum bisa lagi mengqashar menjamak. Nah, seperti itu ya. Mudah ya dipaham ya? Baik. Nah, habiskah atau habis? Habis ya? Nah, ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Nah, itu jadi dihitung dari batas ujung kampung kita. Kalau kita di Balikpapan ya, hemat saya adalah kecamatan. Tapi jangan disamakan kecamatan kita dengan kecamatan di Kutai, jauh. Kecamatan Kutai itu besar banget. Nah, karena kita di kota di Balikpapan ya satu kecamatan lah, seperti itu. Kalau di Amburawak itu dianggap satu kelurahan. Kalau sudah masuk kelurahan selesai sudah. Karena sudah termasuk besar itu kelurahannya. Baik, cukup sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Sekali lagi kalau ada yang kepingin membadalkan umrah untuk orang tuanya, insyaallah saya siap membantukannya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.